Saudaraku, tentu engkau masih ingat 6 anak muda pengawal ulama, pengawal cucu Rasulullah, 6 laskar disiksa, dibantai, dan dibunuh. Jenazah pun pasti engkau melihat dari media sosial, tapi engkau tertidur. Imammu, guru kita, ditahan dengan tangan diborgol. Lagi-lagi engkau tertidur. Organisasi besar yang menginginkan Indonesia bermartabat dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, getol memberangi kemaksiatan karena nggak ingin Indonesia diazab oleh Allah, disisa oleh Tuhan, dibubarkan. Engkau pun nyenyak tertidur. Ulama-ulama sebagai panitia peringatan Maulid Nabi ditahan, kita pun tertidur. Padahal banyak di tempat lain, ulama dan tokoh lain melakukan hal yang sama. Tapi kita tertidur. Cucu Rasulullah sebagai ulama yang tegas istiqomah menegakkan syariat Allah dan menjadi imam jutaan manusia, membuktikan Islam penuh kedamaian dalam 212 yang dikomandoinya, divonis penjara 4 tahun penjara, 4 tahun hanya karena berobat di sebuah rumah sakit dan mengatakan, alhamdulillah saya sehat. Kita pun tertidur nyenyak. Seorang dosen katanya di perguruan tinggi yang ternama mengatakan perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan dia mengatakan azan gak mesti pakai bahasa Arab. Lagi-lagi kita tertidur. Al-Quran diinjak-injak oleh 3 perempuan yang pasti kita sama melihatnya, kita pun tertidur. Bahkan ketika kita melihat Quran ditempelkan di kelamin seorang laki-laki, kita pun tertidur pulas. Wanita penghibur yang pernah mengaku dirinya LE, menghina, memplesetkan, mengguyonkan bacaan sholat, kita pun tertidur dengan nyenyaknya. Diserang Al-Quran dibakar, kita lagi-lagi tertidur. Pegiat sosial bersuara kencang, azan itu mengganggu, bising, mengganggu toleransi. Lagi-lagi kita tertidur. Si Yosef menghina Rasulullah dengan mengatakan Rasul cabul, kita pun diam tertidur dalam mimpi-mimpi kita. Seorang Abu Janda mengatakan Islam itu agama yang arogan, teroris. Teroris punya agama Islam. Kita pun nyenyak tertidur. Imam sholat diserang, ulama dicoba untuk dibunuh, kita pun tenang dalam tidur kita. Penangkapan ulama, Dewan Dakwah Islamiyah dan Majelis Ulama Indonesia dengan dalih teroris, kita pun diam sejuta bahasa dalam tidur kita. Bahkan ketika label halal diambil dari Majelis Ulama Indonesia, kita pun tertidur pulas.
Komika menghina ulama, menghalalkan yang haram, kita lagi-lagi tertidur dalam mimpi-mimpi kita. Bahkan yang terbaru, seorang jenderal mengatakan, Tuhan bukan orang Arab. Artinya menyamakan Tuhan dengan manusia. Semua agama benar, katanya lebih dahulu dia sampaikan. Kita pun tertidur dengan biusan-biusan entah dari mana asalnya. Bahkan 3 bulan terakhir, 289 artikel di media sosial itu terkait dengan penghinaan agama. Kita pun hanya membaca lalu tertidur kembali. Harapanku di 2020, bangun, bangun, dan bangunlah. Kita turun kembali untuk memperjuangkan keadilan, melawan kezaliman. Bukankah engkau tahu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, keadilan itu menekan diri kepada ketakwaan. Bahkan engkau pun tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dibacakan khutib hampir tiap Jumat di atas mimbar. Jangan tidur kembali. Harapanku, kita bangun bersama. Turun untuk menegakkan keadilan. Turun bersama untuk melaporkan penista agama kepada agama siapapun, oleh siapapun. Kepada agama apapun, oleh siapapun. Turun laporkan mereka. Bangun dan berjuanglah untuk bisa mengambil parlemen 2024 nanti. Agar apa yang sekarang terjadi lewat payung undang-undang bisa kita rubah bersama. Bangun, buatlah jaringan untuk bertempur nanti. Bangun bersama. Kembali kita bangun untuk selamatkan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Bela ulama, bela agama, bela bangsa. Ingat, kalau kita capek, mereka lebih capek daripada kita. Kalau kita sakit, mereka lebih sakit daripada kita. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan rayuan mereka, dengan media sosial mereka, dengan bisikan mereka, pujukan mereka. Jangan pernah mundur, karena Allah yang berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau kalihal kafirun. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walaupun mereka orang kafir tidak menyukainya. Kalau kita masih tidur, jangan pernah biarkan hati kita tertidur, tapi bangun. Kalau kita tertidur, seks bebas akan ada di tiap-tiap kampus tanpa hukum yang jelas. Kalau kita tertidur, perzinahan dilegalkan di mana-mana. Maka bangun, bangun, bangun. Lindungi anak-anak kita, lindungi wanita-wanita kita dari kehancuran untuk Indonesia. Berhenti tidur, 2022 kita bangun, bangun, dan bangun kembali untuk turun ke jalan menegakkan keadilan, melawan kezaliman.